Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenombang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-519 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, M. Abud sebagai Ken Arok, Naryo sebagai Wasi Bresima, Harry sebagai Cantrik Dawu, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Pembicaraan yang terjadi antara Kameswara dan Panembahan Dwipayana berlangsung semakin meningkat dan kian membuat Kameswara penasaran serta tidak mengerti bagaimana seharusnya sikapnya. Matahari pagi memanjat semakin tinggi, udara sejuk mengalir dari lereng-lereng gunung Gangsir. Ceritakan anak mas, apa yang anak mas ketahui tentang kembang Wijaya Kusuma yang tumbuh di semenanjung sebelumnya itu? Baiklah Panembahan, aku akan bercerita, meski sebenarnya aku percaya bahwa Panembahan telah mengetahui apa peran dari kembang aneh yang tumbuh di dekat Teluk Pampang itu. Ceritakan anak mas. Sebagaimana diketahui dan barangkali telah menjadi kehendak dari para dewa, sebuah bongkahan logam telah jatuh dari langit, membuat bencana dan malapetaka. Bongkahan logam itu mempunyai pengaruh buruk kepada siapapun yang menguasainya. Dengan keris buatan Pogandring, ditambah kesaktian yang dimilikinya, maka Ken Arok dapat malang melintang untuk berbuat apapun, tanpa ada yang bisa mencegah. Apalagi kemudian ia telah menjadi seorang raja yang mempunyai kekuasaan besar. Maka kebenaran akan berada di dalam genggaman tangannya, dan ia bisa mempergunakan semaunya. Kembang itu anak mas. Nampaknya para dewa tidak akan membiarkan Ken Arok tanpa kendali Panembahan. Menurut Sang Wasi Bresima,
yang banyak mengetahui tentang dunia tata surya. Kembang aneh yang tumbuh di tempat di mana bongkahan logam jahat itu dulu jatuh merupakan sebuah sarana untuk mengendalikan siapapun yang menguasai keris Empu Gandring itu. Demikian Panembahan. Baiklah anak emas, aku ucapkan terima kasih. Dengan demikian, aku merasa semakin gamblang dalam melihat persoalan yang tentu akan disampaikan oleh anak emas Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu. Maafkan saya Panembahan. Bagaimana anak emas Kameswara? Apakah Panembahan akan memberi petunjuk kepada Ken Arok? Bagaimana caranya membebaskan diri dari bayang-bayang kutukan Empu Gandring yang menghantuinya itu? Apakah yang bisa aku lakukan, anak emas Kameswara? Supata atau kutukan yang dijatuhkan oleh Empu Gandring ibarat sebuah ketentuan yang telah digariskan oleh kekuasaan tertinggi di dunia ini. Mampukah orang macam aku ini mengubahnya, anak emas Kameswara? Panembahan, secara pribadi aku memang kurang begitu suka kepada Ken Arok. Akan tetapi membayangkan kutukan itu akan menimpa 7 orang lagi, yang tentunya akan menimpa pula anak keturunannya. Rasanya... Kita lihat saja kelak, anak emas. Kita hanya bisa membicarakan, tidak lebih dari itu. Lalu, apakah kira-kira yang akan Panembahan bicarakan kepada Ken Arok? Aku akan mengatakan apa adanya, anak emas. Bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa. Baiklah. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih atas segala apa yang telah anak emas uraikan. Sekarang, marilah kita kembali. Kita tinggalkan tempat ini, anak emas. Jantung Kameswara terasa akan retak ketika Panembahan Dwipayana mengajaknya kembali ke padepokan dan sama sekali tidak menyinggung persoalan yang dibawanya. Beberapa saat lamanya, Kameswara terlihat bimbang. Dan untunglah Panembahan itu membaca gejolak wajahnya itu. Anak emas Kameswara kelihatannya masih belum puas. Apakah anak emas masih akan membicarakan sesuatu? Maafkan aku Panembahan. Apakah aku diizinkan untuk membicarakan persoalanku sendiri? Mengapa harus tergesa-gesa, anak emas Kameswara? Bukankah masih ada waktu? Kegelisahan yang membuncah di dalam dadaku. Rasa-rasanya telah tidak ada waktu lagi untuk tidak membicarakannya, Panembahan. Panembahan tentu telah mengetahui persoalan yang sedang aku sandang. Panembahan, sebenarnya lah ketika aku menempuh perjalanan ke padepokan ini, memang dilambari niat untuk memohon petunjuk kepada Sang Panembahan atas keruwetan yang sedang aku hadapi. Persoalan apa, anak mas? Sekali lagi, janganlah anak mas menganggap aku bisa mengetahui persoalan apa sebenarnya yang berada di dalam hati anak mas. Anakku Panembahan, keselamatan anakku yang membuatku gelisah. Telah berhari-hari lamanya aku dilanda kegelisahan yang tiada terkira karena nasib para Meswara yang tidak ada kabar beritanya. Tinggal Panembahanlah yang menjadi harapan terakhir. Anak emas, bagaimana Panembahan? Baru-baru ini aku mendengar sebuah cerita yang dibawa oleh para pedagang. Diperbincangkan di pasar-pasar tentang seorang bocah yang diburu-buru. Itukah yang anak mas maksud? Benar Panembahan. Ada sedikit jawaban yang bisa aku berikan anak mas. Tetapi aku ingin membicarakannya secara khusus dengan anak mas. Nanti setelah urusanku dengan Baginda Singasari itu selesai. Bagaimana? Apakah anak mas keberatan? Apalah hakku untuk keberatan Panembahan. Tetapi aku melihat sorotan wajah anak emas nampak kecewa. Sebuah pertanyaan saja Panembahan. Apakah anakku dalam keadaan selamat? Ataukah sudah mati diranjap oleh Uma Durga Parabandari, perempuan bermata tiga itu? Jangan cemaskan anakmu, anak emas.
Hanya itu yang bisa aku jawab untuk sementara ini. Betapa lega hati Kameswara. Serentak dia menghela napas panjang, seakan ingin menghirup semua udara yang ada di dekat sendang itu. Sebenarnya lah, Kameswara merasa sangat percaya dengan apa yang diucapkan oleh Panembahan Dwipayana. Jika Panembahan itu mengatakan merah, maka kenyataan yang sebenarnya tentu juga merah. Jika Panembahan itu mengatakan putih, maka kenyataan yang sebenarnya tentu putih. Terima kasih, Panembahan. Meskipun aku belum bertemu dengan anakku, akan tetapi aku merasa lega. Aku percaya bahwa Parameswara sekarang berada di dalam perlindungan yang aman. Tuntunlah aku, anak mas. Mari kita kembali ke padepokan. Tanpa menunggu permintaan itu diucapkan 2 kali, Kameswara segera menggandeng tangan Panembahan Dwipayana. Dengan tertatih-tatih, Panembahan itu kemudian berjalan. Bagaimanapun juga, di dalam hati Kameswara tumbuh rasa heran. Keadaan Panembahan yang tua, yang ringkih, yang tiada bertenaga, sangat bertolak belakang dengan berbagai masalah yang seolah berada di dalam genggaman tangannya. Oh, jangan-jangan sangat keliru apa yang menjadi dugaanku. Aku mengira di dalam diri sang Panembahan tersimpan berbagai jenis ilmu kanuragan yang dahsyat dan tiada terkira. Tetapi, menilik keadaan Panembahan yang seperti ini, dugaan itu sebenarnya keliru. Bisa jadi, sang Panembahan hanya mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap orang berjubah merah yang mengaku bernama Prabangkara itu, atau kakek tua yang bernama Prabancana. Oh, sayang sekali. Rupanya sang Panembahan sangat senang berteka-teki. Bagaimana caranya agar aku bisa mengetahui latar belakang sang Panembahan ini? Bagaimana, nak mas? Dugaanku meleset, Paman Wasi Bresima. Meleset bagaimana, nak mas? Panembahan ternyata tidak membicarakan persoalan yang aku bawa. Lalu? Sang Panembahan justru mengajakku berbincang persoalan yang dibawa Ken Arok. Persoalan Ken Arok? Persoalan apa, nak mas? Ken Arok telah membunuh Empu Gandring, dan Raja Singasara itu sedang dihantui oleh kutukan yang dijatuhkan Empu Gandring. Kutukan? Kutukan apa, nak mas? Hanya Ken Arok yang tahu. Ketika aku temukan tubuh Empu Gandring dan Paman Anjampiani Kayuwangi pada saat itu, Empu Gandring telah mati. Paman Anjampiani hanya sempat mengatakan bahwa yang melakukan adalah Ken Arok. Sang Panembahan tidak menceritakan. Samar-samar, Paman Wasi. Dan apakah yang samar-samar itu, anak mas? Bahwa Empu Gandring menjatuhkan kutukan. Ken Arok akan tewas pula oleh keris buatannya itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Kematian Ken Arok masih akan disusul oleh kematian-kematian yang lain. Sebanyak 7 kali. Gambaran apakah yang Paman rasakan? Berbagai kemungkinan memang bisa terjadi, anak mas. Akan tetapi, karena Ken Arok sekarang telah menjadi seorang raja, maka apa yang akan terjadi itu, jika benar-benar terjadi, akan menyangkut orang banyak, anak mas. Maksud Paman? Maksudku sudah jelas, Kameswara. Jika terjadi pertumpahan darah di pusat pemerintahan Singasari, lalu bagaimana dengan Kawula? Kameswara kemudian termangu. Tatapan matanya jatuh ke arah lembah di kejauhan. Dan tiba-tiba saja, angan-angannya melayang. Bayangan seorang perempuan yang amat cantik luar biasa menyeruak di dalam benaknya. Dan perempuan itu adalah Ken Dedes. Di luar sadarnya, Kameswara menggumamkan nama itu. Ken Dedes. Bagaimana, anak mas? Apakah itu berarti garis keturunan Ken Dedes akan saling berbunuh? Salah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi, anak mas Kameswara. Jagat Dewa Batara. Jika hal itu yang akan terjadi, gejala-gejalanya sudah mulai nampak, anak mas Kameswara. Gejala yang mana, Paman? Baginda Singasari telah mengambil 2 orang istri. Istri pertama adalah Ken Dedes, janda dari Aku Tunggul Ametung. Dan istri kedua adalah Ken Umang. Entah dari mana asal perempuan itu.
Paman benar. Mengapa hal yang sedemikian itu harus dialami oleh Ken Dedes? Rupanya anak mas mengenal dengan baik Tuan Putri Ken Dedes itu. Benar, Paman. Baiklah, kita lupakan saja hal itu lebih dulu, anak mas. Kita lanjutkan mengenai nasib anakmu yang tidak ketahuan di mana rimbanya itu. Tidakkah sang penembahan menyinggung persoalan itu, meski hanya secuil kecil? Ada, Paman. Meski secuil kecil, akan tetapi membuatku lega. Panembahan meminta kepadaku untuk tidak membicarakan persoalan Parameswara itu lebih dulu. Tetapi Panembahan mengatakan agar aku tidak terlampau mencemaskan nasibnya. Dengan demikian aku boleh berharap anakku berada di dalam keadaan selamat, Paman. Tuanku, Ada apa, Cantrik? hamba diutus oleh Panembahan untuk menanyakan apakah tuanku telah merasa cukup beristirahat. Aku sudah merasa lega, Cantrik. Jika demikian, sang Panembahan mengundang tuanku untuk berbincang di ruang sanggar Pamujan. Sekarang, Cantrik? Hamba tuanku. Mari anak mas Baginda. Silakan duduk anak mas. Terima kasih, Panembahan. Ken Arok duduk di atas suatu kilang. Watu berarti batu. Kilang adalah nama jenis batu yang pipih kehitam-hitaman dan biasa dipergunakan sebagai umpak bangunan dan tempat duduk. Ken Arok yang berderajat raja itu duduk berhadap-hadapan dengan Panembahan Dwipayana. Apa yang akan diutarakan Panembahan Dwipayana pada Ken Arok? Dan bagaimana pula persoalan yang dibawa Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu? Kutukan empuk gandring atas Ken Arok ternyata menumbuhkan rasa cemas di dalam hati Kameswara, membayangkan garis keturunan Ken Dedes, perempuan yang pernah dicintainya itu akan saling berbunuhan. Pagi merambat semakin siang ketika Panembahan Dwipayana mengundang Ken Arok untuk berbincang di sanggar Pamujan. Bagaimana anak mas Baginda? Setelah beristirahat barang sejenak, anak mas tentu merasa tubuh anak mas segar kembali. Demikianlah, Panembahan. Aku merasa segala penat-penat di tubuhku setelah menempuh perjalanan jauh dari Singasari menuju ke Padepokan Dandang Kandaga ini. Syukurlah. Dengan demikian, kita akan berbincang dengan keadaan pikiran yang segar. Bukankah begitu, anak mas Baginda? Benar, Panembahan. Bagaimana dengan keadaan Singasari di saat anak mas tinggalkan seperti di saat ini? Berkat pangestu Panembahan, Singasari dalam keadaan baik. Singasari tidak merasa ditinggal pergi oleh rajanya. Karena yang aku lakukan sekedar masuk ke dalam sanggar Pamujan dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Padahal yang sebenarnya, saat itu Ken Arok telah berada di mana? Anak mas menyindir aku rupanya. Aku tidak menyindir Panembahan. Akan tetapi Panembahan sendiri yang membuat pengakuan. Oh, baiklah anak mas. Sekarang silakan anak mas mengutarakan isi hati anak mas Baginda. Aku akan mendengarkan. Panembahan, kegelisahanku bukannya bisa aku redakan.
akan tetapi semakin menjadi-jadi. Setiap malam, atau setiap saat aku sendirian, apa yang diucapkan Empu Gandring sesaat menjelang kematiannya sangat menghantuiku. Berilah aku petunjuk, Panembahan, dengan cara bagaimana aku bisa menghindarinya. Bagaimana dengan keluarga anak mas? Maksud Panembahan? Bukankah anak mas memiliki 2 orang istri? Mereka dalam keadaan baik, Panembahan. Secara pribadi-pribadi, masing-masing memang dalam keadaan baik. Bagaimanapun juga, istri seorang raja tentu serba kecukupan. Akan tetapi yang namanya kecukupan itu bukanlah sekedar dalam wujud kebutuhan sehari-hari, nyandang dan mangan. Itulah yang aku tidak habis mengerti, Panembahan. Aku menghendaki di antara kedua istriku itu, satu dan lainnya bisa saling menerima. Padahal kenyataan yang sebenarnya bagaimana, anak mas? Ada jurang yang merentang dan menganga di antara mereka. Itulah awal dari segala apa yang anak mas Baginda gelisahkan. Tetapi segalanya sudah terlanjur. Anak mas Baginda tentu tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke masa lalu kembali. Apa yang anak mas alami mirip-mirip dengan kisah dalam Mahabharata, di mana Pandu Dewanata, pewaris kerajaan Hastinapura, pernah dibayangi oleh sebuah kutukan. Pada suatu hari, Pandu Dewanata pergi berburu di hutan. Dilihat oleh Pandu, sepasang menjangan sedang memadu kasih. Di mata Pandu Dewanata, apa yang diperbuat oleh sepasang binatang itu seperti sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Apalagi di hadapan seorang raja. Pandu marah. Dan kemudian dilepaskannya anak panah. Anak panah itu melesat dengan cepatnya dan membunuh seketika kijang betina, serta menancap di jantung kijang jantan. Pandu terkejut ketika kemudian melihat wujud kijang itu berubah menjadi manusia. Ternyata sepasang kijang itu adalah panjelmaan dari sepasang pertapa. Pertapa itu tidak bisa menerima perlakuan Pandu Dewanata yang semena-mena. Ia jatuhkan kutukan. Pandu Dewanata akan menemui kematiannya di saat melakukan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya. Anak mas Baginda pernah mendengar kisah itu? Pernah, Panembahan. Anak mas melihat persamaan persoalan Pandu Dewanata dengan persoalan yang sedang anak mas hadapi. Oh, baiklah. Aku akan menyebut beberapa kemiripan yang dilakukan Pandu adalah membunuh sepasang pertapa yang tidak bersalah apa-apa terhadap Pandu. Sedang anak mas Baginda melakukan kesalahan, membunuh Empu Gandring yang tidak bersalah apa-apa kepada anak mas. Cobalah anak mas Baginda bertanya di dalam diri anak mas sendiri. Apakah kesalahan yang telah dilakukan Empu Gandring? Aku merasakannya, Panembahan. Empu Gandring memang tidak bersalah. Aku yang keterlaluan. Aku yang tidak sabaran. Akulah yang salah. Persamaan yang lain adalah baik Empu Gandring ataupun pertapa yang dibunuh oleh Pandu Dewanata itu sama-sama menjatuhkan kutukan. Anak emas seperti halnya Pandu kemudian menjadi cemas, sangat cemas. Pandu merasa cemas bukan karena takut kematian akan menimpanya, akan tetapi justru karena belum mempunyai keturunan dari kedua istrinya. Padahal Pandu berkewajiban menurunkan garis keturunan untuk menduduki tahta Hastinapura. Akan tetapi berbeda dengan apa yang sedang anak mas cemaskan. Anak mas gelisah justru membayangkan keris Empu Gandring itu akan merenggut 7 nyawa. Dan 7 nyawa diantaranya
penyambung garis keturunan anak Mas Baginda. Bukankah demikian apa yang anak Mas cemaskan? Bukankah demikian anak Mas Baginda? Benar, Panembahan. Anak Mas Baginda, anak Mas datang untuk mengulangi permintaan yang pernah anak Mas ajukan. Bagaimana dan usaha apa yang bisa anak Mas lakukan agar terbebas dari bayangan kutukan itu? Petunjuk yang bisa aku berikan bukanlah dalam wujud rapal dan japa mantra, bukan dalam wujud yang aneh-aneh, kecuali satu. Anak Mas memohon ampun kepada Yang Batara Agung, memohon dengan segenap hati anak Mas, agar Yang Batara Agung membebaskan anak Mas dari bayangan kutukan itu. Apakah bisa, Panembahan? Pertanyaan anak Mas baru saja tadi seperti meragukan kekuasaan dan wewenang yang tiada terbatas yang dimiliki oleh Yang Batara Agung yang menggelar jagat ini. Kutukan Empu Gandring adalah sebuah pepesten yang dicatat oleh Batara atas kesalahan anak Mas yang membunuh orang tidak bersalah. Akan tetapi, pepesten itu bukanlah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pepesten itu akan berubah jika anak Mas sendiri berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Pandangan mata Ken Arok atau Sri Rajasa Raja Singasari itu terhunjam ke lantai dari sirap-sirap jati, di mana dia duduk di atas watu kilang. Sesaat kemudian, Ken Arok memandang keluar sanggar ke arah sungai yang mengalirkan air bening beriak-riak. Di dalam lamunannya, kemudian muncul bayangan Ken Umang yang di dalam rahimnya telah berkembang bakal bayi dari benih yang ditaburkannya. Kemudian muncul pula bayangan yang lain, Ken Dedes, yang sedang menimang-nimang Anusapati, Pangeran Pati, yang sebenarnya bukan anaknya, tetapi keturunan Tunggul Amatung. Apakah yang anak Mas lamunkan? Anusapati, Panembahan. Kenapa dengan Pangeran Pati, anak Mas? Apakah aku dapat mengubah sejarah dengan melenyapkannya, Panembahan? Melenyapkan Anusapati? Benar, Panembahan. Dengan melenyapkan Anusapati, anak Mas mengira akan mengubah sejarah. Mengapa anak Mas bisa berpikir demikian? Meski dirahasiakan, kelak Anusapati akan tahu bahwa akulah yang membunuh ayahnya yang sebenarnya. Aku Tunggul Amatung. Apakah Panembahan tidak berpikir bahwa kelak jika Anusapati telah dewasa dan mampu berpikir, maka ia akan membalas kematian ayahnya? Panembahan, Anusapati, anak Ken Dedes itu saat ini menjadi persoalan yang menyita perhatianku, menghantuiku, membuatku gelisah dan tiada tentram. Aneh sekali. Mengapa anak Mas Baginda bisa berpikir demikian? Panembahan, adalah bukan salahku jika aku tidak mempunyai rasa sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Meski aku mencoba menipu diri sendiri, tetapi aku tidak bisa membantah bahwa Anusapati itu bukan anakku. Ia anak orang lain. Itulah yang justru harus dienyahkan anak Mas Baginda Singasari. Anak Mas telah melakukan suatu kekeliruan dengan membunuh Empu Gandring. Anak Mas Baginda kemudian dibayangi oleh kutukan yang membuat anak Mas tidak tentram itu. Mengapa anak Mas akan mengulangi kesalahan yang sama? Apa dosa bayi itu? Sehingga di dalam hati anak Mas terbesit niat untuk membunuhnya. Telah aku bayangkan, Panembahan. Kelak, anak itu akan membalas kematian ayahnya. Dan itulah awal dari bukti kutukan Empu Gandring. Kutukan itu harus aku cegah, Panembahan. Caranya lah yang aneh. Anak Mas akan mengenyahkan Anusapati. Bagaimana jika Anusapati meniru apa yang dilakukan Empu Gandring? Menjatuhkan kutukan pula. Apa yang bisa dilakukan seorang bayi, Panembahan? Jangan meremehkan hal semacam itu.
Kutukan seorang bayi yang dibunuh tanpa bersalah adalah kutukan yang tidak terucapkan, karena bayi itu belum mampu mengucapkan. Akan tetapi, Yang Batara Agung di atas sana tentu akan membalaskannya. Anak Mas, mengapa Anak Mas Baginda harus merasa cemas terhadap kemungkinan semacam itu? Pada dasarnya, segalanya tergantung kepada Anak Mas Baginda. Bagaimana cara Anak Mas mendidik dan melimpahinya dengan kasih sayang? Jika Anak Mas Baginda mampu menempatkan diri benar-benar sebagai ayahnya, bayangan buruk yang menghantui Anak Mas itu tidak perlu terjadi. Ken Arok kemudian terdiam bisu. Panembahan Dwipayana mencoba menebak apakah kira-kira yang sedang dipikirkan pemuda yang sekarang menjadi orang terpenting di tanah Jawa itu. Jadi bagaimana kesimpulannya, Panembahan? Di samping Anak Mas harus memohon ampun kepada Batara Agung, yang mungkin bisa Anak Mas wujudkan dengan melakukan tapa berata atau hal lain, tidak kalah pentingnya adalah Anak Mas harus pandai-pandai mengendalikan keadaan. Anak Mas yang harus menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai Anak Mas Baginda. Baiklah, Panembahan. Segala petunjuk yang Sang Panembahan berikan kepadaku sudah cukup jelas, meskipun aku merasakan belum tegas. Aku akan mencoba memenuhi petunjuk Panembahan. Terutama, aku harus menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasaiku. Masih banyak berbagai hal yang diperbincangkan oleh Panembahan Dwipayana dan Ken Arok, hingga sang waktu kemudian beranjak semakin siang. Matahari memanjat semakin tinggi, hingga cahayanya terang menyapu ke segala penjuru. Namun berbawa padepokan Dandang Gandaga itu serasa sedemikian besarnya, sehingga meski matahari padang kencar-kencar, tetapi udara yang mengalir tetap terasa sejuk. Apa yang kau lamunkan, Badrawati? Aku tidak sedang melamun, Paman. Oh iya? Aku sedang berpikir. Baiklah, lalu apa yang sedang kau pikirkan itu? Aku berusaha melupakannya, tetapi terasa sangat sulit sekali, Paman Ryangon. Rupanya kau masih mencemaskan jika Baginda Singasari marah kepadamu. Benar, Paman. Rasanya sulit aku membayangkan bagaimana aku bisa berbuat kurang ajar di hadapan seorang raja. Dan kau membayangkan Baginda Singasari yang murka akan bisa menjatuhkan hukuman mati kepadamu? Tidak, tetapi apakah ada kemungkinan Baginda jika murka akan berbuat seperti itu? Ya, boleh jadi. Jika Baginda murka hanya karena persoalan semacam itu, maka Baginda adalah sejenis raja yang sewenang-wenang, raja yang kejam. Justru karena itu aku akan melawannya. Maksudmu? Kau akan menabuh tambur peperangan terhadap Singasari, begitu? Tentu tidak, Paman. Apa yang akan bisa kulakukan untuk menghadapi Singasari? Dan apalagi, mana tamburnya? Lalu, cara bagaimana yang akan kau pergunakan untuk melawan tindakan yang sewenang-wenang itu, Badrawati? Aku akan melarikan diri, dan aku akan berusaha agar tidak tertangkap. Itu yang akan aku lakukan. Tapi, itu andai kata Baginda akan murka padaku. Lihat. Itu orang yang sedang kita perbincangkan. Badrawati yang sedang duduk di atas dingklik bambu di bawah pohon mangga menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Lare Angon. Di sana nampak Ken Arok sedang berbincang-bincang dengan Putut Gajah Wengker. Dan terlihat kemudian Putut Gajah Wengker mengantarkan Ken Arok menuju ke tempat di mana Kameswara dan Wasi Bresima sedang beristirahat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon? Serta bagaimana nasib bayi Parameswara yang masih belum diketahui bagaimana nasibnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.